Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman, kami dari kelompok 2 pagi ini akan memaparkan materi diskusi tentang pemanfaatan lingkungan dan alam dalam menciptakan alat permainan edukatif. Pada kelompok 2 ini ada beberapa rekan saya di layar, boleh diperkenalkan, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Sumarni dari kelompok 2. Selanjutnya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deti Cahyati dari kelompok 2. terima kasih. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Kusumasari dari kelompok 2. pada hari ini ada teman kita satu yang tidak bisa mengikuti sesi Zoom karena beliau berhalangan hadir karena ada keperluan keluarga. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani, disilakan. Baik, terima kasih Bu Andin. Kali ini yang pertama, interaksi anak dan lingkungan. Lingkungan sebagai guru ketiga, dan karena lingkungan dan alam memiliki kepentingan yang sama dengan guru. Lingkungan yang tertera dengan baik dapat meningkatkan perkembangan anak melalui belajar dan bermain. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang direncanakan dengan buruk dapat mengurangi seluruh perkembangan pada anak. Lingkungan dapat meningkatkan perkembangan anak dikarenakan dalam prakteknya lingkungan membutuhkan fungsi dari kelima indera yang dimiliki manusia. Selanjutnya, interaksi anak dan lingkungan dimulai sejak anak lahir, karena tiap tindakan anak memberikan kesempatan akan akibat yang timbul datang, dan hal inilah yang disebut interaksi dua arah. Anak berusia 8 bulan yang melemparkan mainan ke lantai, mendengar suara benturan, dan setelah melihat mainannya ada di lantai, pelajaran yang ia peroleh adalah konsep sebab akibat, dan membuatnya melakukan hal ini berulang-ulang agar melihat akibat yang ditimbulkannya. Anak berusia 3 tahun yang menuang pasir melalui corong dan melihatnya perlahan-lahan turun melalui ujung yang sempit. Corong dalam hal ini berfungsi sebagai saluran dan tidak hanya untuk pasir, sehingga anak akan menanamkan pengetahuan tentang fungsi dari objek tertentu. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran atau APE bukanlah suatu yang baru. Hal ini sudah digalakkan pemerintah melalui berbagai cara. Lingkungan sekitar anak adalah lingkungan pertama yang harus dimanfaatkan selain karena mudah dijangkau. Lingkungan sekitar merupakan tempat di mana anak belajar dan bermain setiap harinya. Terima kasih. Baik Ibu Ani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Deti. Ya, baik. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pemanfaatan lingkungan dan alam sebagai alat permainan edukatif, yaitu yang pertama, identifikasi alat dan bahan main yang ada di sekitar dengan membuat daftar perlengkapan atau alat dan bahan main yang tersedia. Yang kedua yaitu identifikasi sumber daya yang tersedia di lingkungan tempat tinggal, baik pegunungan, pesisir pantai, pedesaan, dan perkotaan. Yang ketiga, pilihlah peralatan yang aman, ujungnya tidak tajam atau runcing, kokoh, dan tidak mudah pecah. Yang keempat, pastikan kebersihan alat dan bahan main agar terbebas dari kotoran dan bakteri. Yang kelima, hindari alat dan bahan main yang mengandung zat kimia berbahaya. Yang keenam, lakukan perawatan berkala terhadap alat dan bahan main. Yang ketujuh, perlengkapan atau bahan yang sudah tidak layak sebaiknya tidak digunakan kembali. Selanjutnya. Selanjutnya. Melalui bermain di lingkungan yang aman,
nyaman, dan menyenangkan, anak-anak membangun pengetahuan penting yang mencakup berbagai aspek perkembangan seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Bahkan di tahun-tahun awal kehidupannya, anak menjadi akrab dengan kata-kata atau simbol-simbol yang dilihatnya. Hal ini berlanjut terus hingga sepanjang usia sekolah. Lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan merupakan salah satu bentuk lingkungan yang telah dirancang atau disiapkan orang dewasa untuk anak. Lingkungan yang dirancang tersebut masuk dalam di pedesaan, alat permainan edukasi tradisional, dan penggunaan bahan lingkungan sangat mudah diperoleh dan seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh guru, orang tua, maupun oleh anak itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita. Ibu Rosita. Silakan. Baik, terima kasih Bu Andini. Di sini ada pemanfaatan lingkungan dan alam sebagai APE. APE dari alat rumah tangga. Di sini ada gantungan baju dapat digunakan sebagai timbangan sederhana untuk mengenalkan ukuran berat dan ringan. Nah, kedua ada peralatan dapur untuk bermain musik. Peralatan dapur contohnya seperti panci, kenceng, dan sebagainya itu bisa menjadi pengenalan tempo, ritme, dan irama. Selanjutnya ada selimut, digunakan untuk bermain rumah-rumahan yang dapat menstimulasi kemampuan mengenal konsep ruang pada anak. Selanjutnya ada parutan untuk kegiatan eksplorasi tekstur. Tekstur ya di sini ada yang tajam dan tidak. Nah, selanjutnya ada gelas untuk eksplor ukuran, ada gelas kecil dan besar, nah bisa dikenalkan ke anak. Nah, selanjutnya ada piring untuk eksplor warna, mengelompokkan sesuai bentuk. Selanjutnya ada menggunakan sendok dan garpu dan peralatan lainnya. Di sini ada pemanfaatan lingkungan dan alam sebagai APE. APE dari bahan alam yaitu lospat. Media bahan alam menyediakan tempat bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya dengan menggunakan bahan yang dapat dimanipulasi, diubah, dan diciptakan kembali. Media bahan alam tidak hanya merangsang aspek-aspek perkembangan anak, tapi juga membantu menghubungkan anak dengan lingkungannya. Anak dapat menggunakan bahan alam untuk membentuk dan membuat permainan sesuai dengan ide anak. Hal inilah yang akan mengembangkan imajinasi, komunikasi, kolaborasi dengan teman sebaya, pemikiran kritis, dan kreativitas. Contohnya di sini APE dari bahan alam yaitu ada batu, daun, bunga, rempah-rempah, ranting, bulu ayam atau bulu burung, cangkang kerang, tanah liat, pasir, biji-bijian, cahaya, buah-buahan, dan sayuran. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ita. Nah, demikian ya teman-teman. Pemanfaatan lingkungan dan alam itu sangat berguna untuk anak usia dini. Selain itu, kita juga harus memperhatikan bentuk, tekstur, dan keamanan dan kenyamanan untuk anak. Baik, terima kasih. Untuk sesi diskusi nanti akan dilakukan di dalam kelas. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.